Di jantung kota Yogyakarta, tersembunyi sebuah kompleks bersejarah yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu, juga sebagai kompleks bersejarah peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Taman Sari sendiri dibangun pada abad ke-18 sekitar tahun 1758. Adapun alasan pembangunan Taman Sari yakni untuk keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nama Taman Sari sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu taman yang berarti kebun dan sari yang berarti indah atau bunga. Selain itu, Taman Sari juga dikenal sebagai istana air karena kemampuannya untuk terendam air saat pintu air ditutup, menciptakan pemandangan bangunan yang menonjol dari air. Secara umum, orang mengenalnya sebagai tempat pemandian Sri Sultan dan kerabatnya. Berdasarkan cerita sejarah, awal mula Taman Sari dibangun sekitar tahun 1758 sampai 1765 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Dalam proses pembangunan, tentu melibatkan banyak seniman lokal Jawa. Arsiteknya merupakan seorang Portugis yang bernama Demang Tegis. Inspirasi arsitektur bergaya Jawa, banyak ornamen dan struktur yang mengikuti budaya Jawa dan kesakralan ruangan. Taman Sari bukan sekedar bangunan bersejarah. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang kehidupan di masa kejayaan Kesultanan Yogyakarta. Di bagian tengah kompleks terdapat kolam Umbul Binangun, tempat pemandian para sultan dan selir. 3 kolam terpisah mengisi area ini, dengan air jernih yang dulunya dialirkan langsung dari pegunungan. Di sisi selatan berdiri menara pengawas tempat sultan memandang kolam dari atas. Sementara di bawahnya terdapat kamar pribadi dan ruang ganti yang digunakan sebelum menikmati pemandian. Memasuki kompleks ini kita melewati 2 gerbang bersejarah, yaitu Gapuro Hageng atau Gapuro Agung dan Gapuro Panggung. Meski kini wisatawan sering masuk melalui Gapuro Panggung, sebenarnya pintu utama adalah Gapuro Agung. Dari Gapuro Panggung tersedia tangga menuju ke atas memberikan pemandangan luas, tempat Sultan dulu menyaksikan pertunjukan tari tradisional yang digelar di bawahnya. Di tengah danau buatan seluas 2 hektar berdiri Pulau Cemeti atau Pulau Kenowo. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat istirahat keluarga Sultan, sekaligus benteng pertahanan dan menara pengawasan. Dari lantai atas, Sultan dapat memantau seluruh kompleks, sementara lantai bawah digunakan untuk latihan menari dan membuat batik. Dahulu, danau ini dipenuhi ikan dan dilintasi dengan perahu. Di bawah permukaan air, terowongan rahasia menghubungkan Pulau Cemeti dengan Sumur Gumuling. Sumur Gumuling sendiri merupakan tempat ibadah para sultan. Letaknya berada di tengah danau, bersebelahan dengan Pulau Kenowo. Untuk mencapainya, Sultan harus melewati terowongan bawah tanah yang sejuk dan tenang. Di dalam bangunan berkedalaman 10 meter ini, doa-doa dilantunkan dalam kesunyian dan jauh dari keramaian istana. Jika diperhatikan, sebagian bangunan di Taman Sari memiliki ukiran yang ada artinya, tidak hanya sebagai hiasan semata, tetapi juga menyimpan pesan mendalam. Ukiran tersebut menjadi simbol perlindungan dan kesakralan, sekaligus menghadirkan harmoni antara flora, fauna, dan condro sengkolo lajring kembang sinesep peksi, yang menunjukkan tahun pembangunan Taman Sari yaitu sekitar 1691 Jawa atau 1765 Masehi. Selain itu, ukiran ini memancarkan estetika kerajaan, melambangkan kehidupan dan kesuburan, serta berfungsi sebagai penolak bala yang ditandai dengan adanya simbol kalamakara pada beberapa bagian dindingnya. Namun sejarah Taman Sari tidak berhenti di situ. Sebuah gempa besar pada 1867, sebagian besar kompleks Taman Sari mengalami kerusakan parah. Fungsi-fungsi utama seperti istana air, rekreasi, dan pertahanan tidak lagi berjalan. Sementara danau buatan atau segaran mengering akibat rusaknya saluran dan pintu air. Area yang masih tersisa kemudian dimanfaatkan sementara sebagai tempat tinggal oleh warga sekitar. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII, keraton memberikan izin bagi warga untuk membangun pemukiman secara permanen di kawasan tersebut. Meskipun demikian, status tanah tetap merupakan milik Keraton Yogyakarta dan secara hukum berada di bawah pengelolaan pihak keraton sebagai bagian dari cagar budaya. Ada beberapa hal yang membuat orang nyaman tinggal di sini, mulai dari lingkungan warga yang damai dan bisa juga meningkatkan ekonomi dengan cara berjualan, menjadi tempat yang strategis karena target pasar para wisatawan Taman Sari. Berdasarkan wawancara, warga banyak yang asli tinggal di Jogja. Mereka sudah dari kecil tinggal di kampung Taman Sari dan banyak pengrajin atau penjual yang sudah lama berbisnis di sini.
Warga di sini juga melestarikan cagar budaya dengan cara menjaga kebersihan, sifat gotong royong, dan kerja bakti. Ada juga warga yang merasa tidak nyaman karena mendengar berita bahwa tempat mereka akan digusur dari wilayah Taman Sari. Taman Sari bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah saksi bisu kejayaan Kesultanan Yogyakarta, tempat di mana keindahan kehidupan berpadu dengan nilai sejarah yang mendalam. Di balik reruntuhan dan kolam-kolam sunyi, tersimpan cerita tentang kehidupan, kekuasaan, dan budaya yang membentuk identitas bangsa. Melangkah keluar dari Taman Sari bukan berarti meninggalkan sejarah. Justru, kita membawa pulang pelajaran bahwa warisan nenek moyang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dirawat dan dihargai. Terima kasih telah menyusuri kisah ini bersama kami. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.